Hai, sekarang itu sebenarnya gue mau merangkum jadi 3 hari. Sebenarnya dari day 47, 48 sama 49. Seperti biasa gue bakal menceritakan di 3 hari itu gue ngapain aja, dan gue akan mencoba untuk merefleksikan diri. Ya udah, kita lanjut aja. Jadi setelah gue bikin video jurnal, gak lama itu gue bisa tidur lah. Hari itu, setelah itu gue tuh bangun buat sahur. Sahur kali itu makan tongseng lagi. Yang kemarinnya itu kita makan malamnya, dan sahur kita makan tongseng itu lagi. Enak banget kan si tongsengnya. Dan ya udahlah, di hari itu tuh gue mau untuk mencoba untuk tidak tidur. Alhasil gue tidur. Gue ketiduran akhirnya. Gue ketiduran. Ya walaupun sempat sebelumnya itu gue nonton Windah dulu sih, tapi akhirnya gue ketiduran juga. Dan bangun-bangun itu sekitar jam 11 kurang gitu. Hari itu tuh hujan. Gue ingat banget hari itu hujan. Dan gue bangun, gue langsung keluar ngelihat sebenarnya agak dipanggil juga sih sama bokap, karena tiba-tiba plafon itu ada yang bocor. Jadi kemarin tuh sempet ditambel, dan entah kenapa itu tiba-tiba tuh bocor tuh plafonnya. Entah dari genteng atau dari mana, gue gak ngerti. Itu bocor. Lumayan kecot lah bocornya. Dan tuh gue langsung ke rumah yang kemarin ngerjain rumah gue kan, buat tolong dicekin aja gitu. Tapi dia tuh nggak bisa awalnya, gara-gara dia tuh ada kerja di tempat lain kan. Ya udahlah, akhirnya gue pulang. Terus bokap minta lagi kayak, nggak, dia biar suruh ngecek aja, cuman buat ngecek doang gitu loh. Ya udah, akhirnya ditelepon dan dia mau lah dia untuk ngecek ke atas gitu. Dan akhirnya dia sempat ngesusun si gentengnya gitu deh, sempat ngesusun gentengnya. Habis itu dia cabut lagi kan, soalnya dia mau ada kerjaan juga. Sebenarnya di hari itu gue tuh pengen dari pagi tuh gue bangun, gue pengen ngelakuin salah satu tugas, yaitu gue mau nyari konveksi kan. Gue kepikiran soalnya dekat rumah gue itu ada kayak konveksi gitu. Jadi gue pengen datengin tadi pagi itu. Tadinya sih pengen pagi gitu, tapi gue bangun jam 11, jadi mau gimana lah. Ya habis gue ngelakuin kewajiban, akhirnya gue siang itu pergilah. Jam 12 atau jam 1an tuh gue pergi. Gue ngechat dulu orangnya, gue cari tahu dulu nih kira-kira nomor yang bisa dihubungin yang deket rumah gue soalnya nih. Jadi gue bisa jalan kaki gitu kan, ada yang bisa dihubungin atau enggak. Dan alhamdulillah sih untuk dapet ya. Jadi gue akhirnya kesana lah, ke konveksi itu. Gue mau survei gitu kan sebenarnya. Dalam pikiran gue, ya mungkin itu konveksinya konveksi lumayan gede. Konveksi lumayan gede. Gue awalnya mikir itu konveksi yang lumayan gede gitu. Soalnya sih alat-alatnya serius dan lain-lain. Ya gue pengen nanya kayak MOQ-nya berapa, itu dia bisa sablon atau enggak, terus kayak dia punya orang jahit atau enggak, dan lain-lain yang kayak gitu-gitu lah. Gue pengen survei gitu kan, nanya-nanya. Awalnya gue pengen kayak gitu. Terus pas gue datang, ternyata itu jatuhnya ke garmen. Lo tau nggak? MOQ-nya 10.000. Gue, kalau misalkan udah brand gede, mau gue 10.000 mah deket rumah gue. 10.000 MOQ-nya. Ya udah tuh gue survei itu. Terus, tapi ada kabar baik lah. Bahwasannya kalau di si orang itu bakal ngajak gue ke sekitar sini deket rumah gue itu, ke konveksi-konveksi lainnya yang nggak terlalu gede kayak gitulah, yang gue bluffingnya adalah gue ngomong iya gue mau bikin 500 sampai 1.000 pieces, ketika dia ngomong itu minimal ordernya ada 10.000 gitu. Anjrit, gue bilang gue yang kayak gue nggak mau gue bawa tangan kosong banget gitu kan. Akhirnya dia untung nanya, terus yang lainnya lagi apa, dia kayak tahu deh kayak sebenarnya gue tuh pengen bikin apa. Ya udah, akhirnya gue ngomong, gue bilang iya, selain gue ada order 500 sampai 1.000 pieces, ini baru yang benerannya. Gue bilang gue pengen bikin brand sih. Gue bilang gitu, gue pengen bikin brand. Gue rencananya gue mau bikin baju atau kemeja gitu, gue bilang gitu. Untung merekanya punya respon yang baik ya. Oh iya, kita bisa sih kenalin teman-teman kita yang dekat-dekat sini juga. Gue langsung agak senang gitu kan. Dia nanya berapa emang lo kira butuhnya, buat bikin sekitar 5-6 lusin lah. Dan untung responnya dia juga baik gitu. Dan ya udah, dia bilang kayak
gue nanya lah, sebenarnya gue bisa atau enggak, gue nggak tahu. Di besoknya gue ngomong, besok bisa nggak ya kira-kira misalkan kan kita muter-muter gitu buat cari tahu si konveksinya, saya mau tahu aja. Dia bilang iya boleh kok, boleh gitu. Walaupun mostly gue yang harus membuka pembicaraan itu, soalnya nggak terlalu dua arah gitu ya. Jadi gue harus perlu ketemu mereka lagi. Cukup baik, cukup bagus. Dan setelah itu gue pulang lah setelah survei itu kan. Soalnya ada agenda di mana gue itu pengen nemenin temen gue tuh ke Blok M. Jadi dia itu kurang lebih di endorse sebenarnya temen gue, tapi si temen gue itu suruh bawa 3 sampai 4 orang. Sebenarnya waktu subuhnya itu dia ngomong, pas gue habis sahur tuh tiba-tiba dia ngomong, anjing nih orang kok gak ada kabar ya. Terus ternyata tiba-tiba temen gue ini dia ternyata entah gimana ditolak lah sama si perusahaan, sama brand itu buat ya akhirnya nggak jadi di endorse gitu. Dia bilang oh ternyata kakak nggak fit buat kita, jadi kita nggak jadi sama kakak, intinya kayak gitulah. Gue lupa kata-katanya. Goblok banget sih. Terus ya udah, akhirnya gue siap-siap. Dia ternyata bilang gue 3:30 sampai di Tikum ya, di Tikumpul. Gue langsung mandi kan, gue tahu banget nih ntar gue kalau misalkan kesana gue lumayan macet hari Sabtu. Udah gitu pasti orang-orang nyari buat bukaan takjil dan lain gitu ya, orang-orang mostly keluar lah di malam minggu tuh. Ya udah, akhirnya gue nyampe sih sebenarnya sejam setelah dia nyampe sih. Sejam kurang sebelum dia nyampe. Dia rada bete sebenarnya. Gue tau banget dia rada bete, kayak goblok banget sih gue sebenarnya karena gue telat. Jadi tuh gue berempat sama temen gue, berempat sama satu cewek gue, ada satu lagi temen gue gitu kan. Pada akhirnya karena kita nggak jadi ke Blok M, kita ke PIM lah. Tapi sebelum berangkat, gue sama temen gue nih udah tahu nih kayak kayaknya kita bakal buka di jalan. Akhirnya di Tikom itu tuh ada sate ayam. Sebenarnya Tikom itu tuh di sekolah gue. Di situ tuh ada sate ayam yang sekolah gue, dari gue pas sekolah di sana ada di situ kan. Dan dia jualan sate tuh di bulan Ramadan. Kita beli sate dulu lah, cuman sate ayamnya doang, nggak pakai lontong. Buat buka kalau misalkan di jalan tiba-tiba udah azan gitu ya, kita makan di jalan gitu. Tujuan utamanya sih kayak gitu. Kita on the way, dan ternyata kurang lebih untungnya perjalanan lancar. Sampailah kita ke Pondok Indah. Kita tuh mau ke PIM. Di Pondok Indah sampai parkiran ternyata baru azan. Ya udah kita bukalah dulu di situ di Pondok Indah. Di parkiran kita makan sate dulu kan. Sebenarnya tujuan utama ke PIM itu temennya temen gue itu punya acara di PIM gitu ya. Jadi gue juga pengen lihat sih acara itu, dan gue pengen nyari barang yang kira-kira bagus gitu. Sebenarnya gue pengen nyari kacamata sih. Gue pengen nyari kacamata hitam. Soalnya temen gue juga ngomong kalau di sana tuh ada kacamata aja. Dan gue emang pengen nyari kacamata gitu. Jadi tuh habis makan kita masuk ke PIM. Di PIM sih kita nggak langsung ke dalam acaranya ya. Gue ketemu sama temen gue dari kampus yang berbeda gitu kan sama gue. Jadi gue kenalan sama orang-orang baru, temennya si teman gue ini. Gue kenalan sama orang-orang baru, ngobrol-ngobrol, dan akhirnya baru setelah makan dan ngobrol kita masuk lah ke acaranya itu. Dan di acara itu sih sebenarnya gue ketemu kacamata yang gue pengen beli ya, tapi yang gue sukanya itu out of stock. Gue yang kayak anjrit lah, ya udahlah, gue follow nyari tahu namanya, brandnya, terus IG-nya apa, buat stay tune kalau misalkan yang gua mau itu udah ready stock lagi kan. Akhirnya setelah dari acara itu kita ngopi dulu lah di PIM, ngobrol-ngobrol, terus kayak main games gitu, kayak sempet main Uno, sempet kayak main White Man juga. Habis itu nggak lama dari situ pulang lah kita. Sebenarnya dari tempat kopi itu hujan udah deras banget ya, deras banget. Pas perjalanan pulang nih hari itu, gue benar-benar kayak gelisah, nggak tahu kenapa gelisah banget, kayak nggak enak banget. Ini apaan gitu ya, hujan deras banget kan. Terus kayak di tol juga sempet ada pembetulan jalan dan lumayan macet juga. Hujan deras banget juga, hujan deras banget. Sampai akhirnya ke tempat Tikom itu lagi lah. Habis itu gue nganterin cewek gue dan pulang lah gue. Selama perjalanan ketika ke rumah itu kayak anjing nih ada apaan sih ya, gue bingung dah ada apaan ya.
Soalnya gue yang kayak kok kayaknya gak enak banget, perasaan harinya biasa aja gitu, nggak ada yang gimana-gimana. Begitu sampai rumah, ternyata plafon yang tadinya bocor tadi pagi itu plafonnya roboh, ambruk. Gue yang kayak anjrit, ini ya kali ya. Wah itu kecot banget, asli itu kecot banget. Plafon gue tiba-tiba tuh kayak rubuh gitu, entah kenapa. Ya karena bocor sih sebenarnya, pasti ada genangan air, terus dia yang kayak udah gak kuat, ambruk lah dia di satu bidang itu doang, persis di satu bidang itu doang. Dan akhirnya ya udah, mau gimana, gue sempat ngecek ke atas gitu kan, gue ngecek ke atas gitu yang kayak ini apa ya, gue pakai senter gitu, kok bisa ya sampai sebocor seambruk ini, kok emang bocornya dari mana ya. Ya walaupun gue nggak nemu sih bocornya di mana, tapi akhirnya ya udahlah, gue nggak ketemu. Gue ganti baju lah, soalnya kan sempet kayak kehujanan gitu. Gue ganti baju, habis itu gue siap-siap mau tidur kan. Gue gak apply kerja di hari itu. Gue yang kayak mikirnya abis subuhan aja lah gitu. Abis itu gue juga mau apply kerja atau edit videonya tuh kayak abis subuhan aja lah gitu. Ya udahlah, alhamdulillah untungnya abis hari yang panjang itu, karena kayak mungkin gue capek kali ya, akhirnya gue bisa tidur. Untungnya gue bisa tidur. Dan kali itu gue bangun dan makan semur. Gue sahur makan semur dengan pandangan yang baru, yaitu plafon gua rubuh. Saya ini meja makan, ini tempatnya tuh nih meja makan. Terus yang plafon rubuhnya tuh kayak sebelah kirinya gitu ada meja lagi. Terus kayak plafonnya gue yang kayak ngeliat, anjrit, aduh, ada-ada aja ya. Hari tuh ada-ada aja gitu. Ada-ada aja gitu hari. Terus ya udah sambil makan kayak bokap tuh yang pusing banget, kayak aduh anjrit kok bisa ya. Pasti gue yakin banget dalam pikiran tuh kayak gitu, anjrit kok bisa ya. Ada-ada aja gitu. Udah padahal rumah udah rapi dicat gitu, dalam rumah tuh udah rapi dicat, tapi kok tiba-tiba ada lagi plafon kok ambruk. Ya udahlah tuh, apa namanya, makan. Habis makan tuh bokap sempet ngomong kalau dek, kita nyari orang buat pasang gipsum yuk gitu. Soalnya kan buat pasang gipsum itu pasti dia punya spesialisasi orangnya lagi kan, dan dia pasti punya tempat produksinya sendiri lagi gitu. Gue baru tahu ketika dia omongin nama bokap kita. Oh iya boleh. Jadi rencananya itu abis subuhan lah, abis kayak terang gitu, begitu jam 6-an gitu, gue pengen buat muter-muter lah sama bokap. Dan ya gue nungguin subuhan lah. Habis subuhan bokap juga ngomong, dek kita coba cek atas yuk, kira-kira di mana yang bocor ya, apa mungkin gentengnya dan lain-lain. Gue sempat cerita, iya Ade semalam sempat ngeliat pakai senter tapi gak kelihatan. Ya pastilah gak kelihatan gitu kan. Habis subuhan gue sempat baca-baca dulu. Begitu udah mulai terang, bokap ngajak, yuk kita lihat ke atas gitu. Pas ngeliat ke atas, itu ternyata kayak si gentengnya tuh kurang rapet, dan mostly genteng gue tuh kayak turun gitu, entah kenapa. Jadi kayak kita ngesetting dulu biar mereka rapet dan lain-lain gitu ya. Dan nggak lama dari kita habis itu, kita turun lah, abis ngebenerin genteng kan, turun. Dan kayak selang setengah jam kemudian baru kita nyari orang yang bisa ngerjain plafon gitu. Kita nyari keluar lah ke orang-orang yang buat plafon. Biasanya tuh ya entah Madura atau toko gitu kan. Nyari kita mana ya, itu juga udah gerimis kan. Hopefully kita malah semoga hari itu tuh hujan, biar kayak tahu nih kira-kira bocornya di mana. Soalnya kalau misalkan kita pasang plafon saat itu juga, misalkan ketemu dan pasang plafon itu juga saat itu juga, kalau misalkan masih bocor ya sama aja bohong, ntar plafonnya rubuh-rubuh juga kan. Jadi kita mau nyari orang sekalian yang bisa ngecek bocornya di mana sebenarnya. Muter sempet nggak ketemu, sampai akhirnya kayak ada toko material, kita mau beli cat dulu kan buat di luar gitu, mau beli cat. Terus kayak pas sebelum ke toko material deket rumah, ternyata deket rumah itu ada yang jualan gipsum. Terus ya udahlah kita datengin, dan ternyata
orangnya itu si tukangnya bisa masang plafon juga. Dia tuh orang gypsum lah, orang plafon gitu yang biasa ngerjain gitu. Dan mind blowingnya adalah ternyata orang Madura itu kenal sama kakek gue, sama opa. Wah, gue sama bokap waktu perjalanan pulang setelah dari si Madura itu, kita yang kayak gile, si opa petakilan kemana aja dari ujung ke ujung kenal, bingung gue. Terus ya udahlah, sampai rumah gue ngantuk banget kan, gue ngantuk banget sampai akhirnya gue ketiduran. Gue tidur lumayan lama sih. Gue ketiduran tuh lumayan lama. Gue kan ngomong kalau gue tuh pengen apply kerja dan edit video setelah subuhan ya. Ternyata gue bangun itu kayak pokoknya abis subuhan, dan sampai gue tidur tuh gue gak ngedit video sama sekali. Dan apply kerja juga gue gak sama sekali. Akhirnya begitu bangun itu gue lupa deh antara jam 2an. Sebenarnya jam 2an apa jam 3 kurang. Untungnya pas gue bangun tuh gue yang kayak inget, oh iya, untungnya gue udah ngedit video kan. Dari itu, jadi pas gue sambil nunggu subuhan tuh gue edit video. Gue kebangun kayak, sebenarnya gue lupa kalau misalnya gue mau ngedit video. Gue kebangun jam 3 kurang. Akhirnya begitu gue bangun, gue ngobrol-ngobrol lah sama bokap. Gue ngobrol-ngobrol. Setelah gue itu, gue ngabuburitnya gue nonton Rick and Morty. Buka puasa lah gue. Buka puasa itu gue seperti biasa gue makan bakwan sama risol kali itu. Setelah itu gue leha-leha sih. Mostly gue leha-leha. Habis makan berat juga gue leha-leha. Dan setelah makan gue sempet ketiduran gitu jam 9an, dan gue kebangun. Sampai akhirnya gue kebangun itu gue gak bisa tidur sama sekali. Gue gak bisa tidur sama sekali. Dan gue baru keinget, gue buka email lagi kan, ternyata ada assessment yang belum gue kerjain. Ya udah gue kerjain si assessment itulah. Begitu gue ngerjain assessment, gue bikin video juga. Soalnya di assessment itu gue disuruh buat bikin video gitu, kayak ada dikasih tema gitulah, apa yang bisa lu tingkatkan di era seperti ini gitu. Gue bikin video, gue ceritain, harus 1 menit sebenarnya videonya, tapi gue bikin videonya itu 3 menit. Ya it's okay lah. Soalnya kayak gue mau menceritakan si substansi yang pengen gue ceritakan tuh kayak gak cukup deh kalau cuma 1 menit. Akhirnya gue yang kayak itu aja, itu gue ngomong udah lumayan cepet banget gitu. Dan akhirnya kelarnya tuh 3 menit gitu si videonya. Udah lah tuh, begitu gue kerjain si psikotes dan videonya itu, gue nonton Apotheker Diaries. Kurang lebih itu kayak Conan gitu ya. Kayak Conan gitu. Gue sangat berharap gue itu bisa tidur. Sangat amat berharap gue bisa tidur. Karena mungkin setelah gue ketiduran jam 9 itu dan kebangun ya, jatuhnya gue kayak power nap. Gue gak bisa tidur sama sekali. Karena juga emang mungkin si tontonan gue seru banget ya. Gue nonton ampe sebelum sahur, dan gue baru bisa tidur tuh sebelum sahur. Dan gue cuma tidur kayak 15 menit doang. Itu seru sih si tontonan gue. Kurang lebih tuh kayak anime juga. Dia kayak nge-solve misteri demi misteri gitu. Jadi lucu gitulah dengan latar belakang zaman kerajaan gitu kan. Sejujurnya gue mager banget apply kerja. Jadi di kemarin dan 2 hari yang lalu juga gue gak apply kerja sama sekali. Gue bener-bener yang kayak gue males banget apply kerja. Dan gue juga males banget bikin journaling gitu ya, jurnal video. Terus akhirnya gue sahur lah. Sebenarnya tuh gue tidur 15 menit tuh kayak tidur ayam banget gitu. Kayak tidur gak tidur sebenarnya. Gue sahur lah. Kali itu gue makan sahurnya itu adalah balado dan orek tempe. Gue nungguin subuhan. Setelah sahur gue nungguin subuhan. Setelah subuhan gue ngantuk banget ya. Gue akhirnya tidur lah. Gue tidur. Dan jam 1:30 gue kebangun. Gue bangun sih ngecek email. Kayak mungkin berharap ada sesuatu ya, jawaban atau penolakan apapun itu yang bisa gue baca gitu kan. Ya ternyata tidak ada apa-apa. Gue leha-leha dikit, tiba-tiba teman gue ngechat nanyain, enggak, assessment yang kemarin lu udah ada lanjutan belum? Terus gue yang kayak
Gue belum tahu lagi nih, gue pengen cek, gue ketolak kata dia. Oh gitu ya. Terus pas gue cek, gue bingung nih awalnya. Di dia udah kelihatan kayak dia nggak terima, tapi di gue itu kayak masih nggak jelas gitu lah. Soalnya gue belum di email, gue belum di apa gitu kan. Terus gue tunggu. Pas gue cek, gue sempat ngecek dulu tuh di Twitter kayak gue nge-apply di ODP gitu kan. Pas gue cek di Twitter tuh orang-orang dia interview dan assessmentnya tuh hari ini gitu, hari ini tanggal 9 Februari ini. Pas gue cek, apa gue gak terima juga gitu kali ya. Ternyata itu hiringnya itu beda ODP-nya. Oh ternyata tuh beda. Dan alhamdulillah gue ternyata lolos. Gue bakal interview nextnya gitu. Gue sempat cari tahu dulu tuh. Ternyata gue itu kayak dipindahin ke divisi lain gitu lah. Jadi mungkin karena agak lumayan lama gitu ya, akhirnya emailnya masuk. Dan ya udah disuruh isi biodata diri dan lain-lain. Gue belum isi biodatanya lagi, gue lupa. Dan ya udahlah tuh, setelah gue ngobrol sama temen gue dan gue tahu informasi itu, hari ini gue full nonton Apotheker Diaries itu sampai sebelum gue apply kerja tadi. Akhirnya tadi gue apply kerja lagi, gue yang kayak yuk kita mulai lagi lah gitu. Gue mulai lagi. Dan besok gue pengen ngelakuin tugas-tugas gue. Gue pengen ke bengkel, gue juga pengen isi bensin, gue pengen cuci mobil gitu ya. Terus gue juga pengen survei lagi gitu. Jadi ada tugas-tugas yang harus gue lakuin. Enough buat leha-leha di 2 hari ini. Jadi ya abis itu seperti biasa gue journaling dan gue bikin jurnal video. Gue di 3 hari itu di 3 hari ini gue tetap sih gue ngelakuin jurnal by typing gitu. Gue tetap journaling. Ada cerita-cerita lucu lah, kayak ternyata kakek gue bener-bener bisa kenal ujung sampai ujung. Gue bingung banget. Terus kayak tiba-tiba si plafon ambruk lah. Aduh lucu banget dah. Soalnya gue ingin mencoba untuk merefleksikan diri. Alhamdulillah gue bersyukur atas apa yang terjadi ke gue ya. Kayak gue kenal sama orang-orang baru, gue bersosialisasi. Terus gue juga tetap melakukan tugas gue itu, gue survei dan lain-lain gitu ya. Terus juga ya walaupun di 2 hari itu gue gak apply kerja, hari ini gue apply kerja. Selalu dengan mencari upaya dan kesempatan ya. Bersosialisasi itu juga menjadi salah satu gue untuk mencari upaya dan kesempatan. Entah mungkin ada yang bisa gue kerjain gitu ya. 3 hari itu sih gue berusaha dengan cukup baik. Gue tetap fokus dengan hari-hari gue. Walaupun ya tetap aja sih, sebenarnya seminggu ini gue yang kepikiran kayak kapan ya gue bisa akhirnya melakukan sesuatu lah. Walaupun gue tetap melakukan sesuatu dan mungkin itu cukup bermanfaat. Ada tidak bermanfaatnya, yaitu di 2 hari ini gue terlalu banyak leha-leha sebenarnya. Kekurangannya sih itu, gue too much banget leha-lehanya. Jujur gue mager banget, asli gue mager banget di 2 hari itu. Kayak pokoknya setelah gue nyari orang Gipsum tuh, terus gue ketiduran. Ya 1,5 hari itu gue malas banget. Gue kayak gue pengen cuman leha-leha, baca-baca something gitu ya, atau gue nonton gitu. Dan itu gue lakuin sih, mostly gue nonton akhirnya. Gue leha-leha, gue nonton Rick and Morty, gue nonton Apotheker Diaries. Benar-benar gue gak terlalu banyak yang gue lakuin. So yeah, 3 hari itu sih cukup seru sebenarnya. Sebenarnya yang paling seru sih pas gue ke Pondok Indah. Dan paginya juga sih setelah ambruk, abis itu paginya gue nyari orang Gipsum gitu. Jadi di hari itu gue juga gak tidur sama sekali dan juga melakukan produktivitas gitu. Ya overall sih 3 hari itu gitu sih. Gue happy, gue tenang atas hari gue. Gue menjalani hari demi harinya. Ya walaupun 1,5 hari ini gue gak ngapa-ngapain. Bener-bener gue cuman leha-leha doang. Gue cuman nonton, gue cuman ke sofa, gue duduk-duduk di karpet gitu. Gak terlalu banyak yang gue lakuin. But yeah, I'm waiting for the next day. Bakal ada cerita apa di hari esok-esoknya. So yeah, gitu aja untuk 3 hari ini. So thank you.
Thank you, thank you, thank you.